Ya, kita RKIH sedang membuat sebuah website desa yang diberi nama desakami.com. Desakami.com itu merupakan gabungan dari website desa di seluruh Indonesia. Artinya di dalam website itu akan ada website desa. Kemudian juga potensi desa. Kemudian ada juga forum warga desa. Sehingga warga desa bisa berkomunikasi dengan warga desa. Di samping itu juga di dalam forum itu akan kita lengkapi juga potensi desa seperti peternakan, kemudian perikanan, kemudian perkebunan, kemudian BUMDes. Ya. Nah, di situ ada dialektika atau pembicaraan mengenai masalah-masalah yang terjadi di desa, termasuk bantuan sosial dari Kementerian Sosial seperti PKH, Karang Taruna, kemudian kita siapkan juga forum BPNT, yaitu PKM penerima KPM keluarga penerima manfaat dari PKH, dari BPNT, bantuan sosial pemerintah, itu kita berikan forumnya sehingga masyarakat desa bisa saling berkomunikasi antara warga tentang berbagai hal rembuk desa lah, tapi melalui online. Itu kita siapkan portal-portalnya di setiap desa. Bahkan juga bisa interaksi antara aparatur desa dengan bupati, dengan gubernur, dengan kementerian dan sebagainya yang sifatnya tertutup. Artinya hanya dapat dimasukin atau hanya untuk kepentingan daripada aparatur desa, aparatur perangkat desa dengan pejabat-pejabat pembina desa ataupun kementerian-kementerian terkait dengan masalah-masalah desa, seperti misalnya pertanian, tentang Gapoktan misalnya kan. Nah, itu nanti ruangnya itu kita berikan, kita buat di dalam portal, di dalam website itu, sehingga 80.000 desa lebih kita sudah ada nama-nama desanya. Tinggal nanti penduduk desa atau warga desa tinggal pilih desa mana yang akan kita berada di desa mana, bicara tentang apa, dan bisa juga perantauan, masyarakat perantauan. Masyarakat yang ada tinggal di luar desa itu bisa berkomunikasi dengan keluarga, kerabat desa melalui forum warga desa, sehingga bisa berinteraksi lah secara online. Sudah, tapi belum sempurna. Ya, artinya sekarang sedang dibuat kerangkanya, tapi sudah bisa dibuka. Forum sudah bisa dimulai, sudah online, sudah 1 bulan ini. Tanggal 17 Maret kalau nggak salah kemarin itu saya sudah buka, tapi belum launching ya. Launching kita harapkan bulan Juli atau Agustus. Oh ya, jadi kita bisa mudik lewat desakami.com ya. Bisa mudik, kemudian juga bisa menyampaikan berita-berita desa melalui web ini, itu bisa tinggal diupload saja di desanya masing-masing. Juga nanti ke depan mungkin setahun yang akan datang kita akan lengkapi online juga, itu namanya video call. Tapi masih setahun lagi tahapannya, atau 6 bulan lagi setelah semua rangkanya itu jadi. Jadi di samping tulisan chat biasa juga ada video teleconference antara warga desa, sesama warga desa ataupun dengan aparat desa, dengan pejabat-pejabat pemerintahan. Kita siapkan infrastruktur webnya yang nanti diperuntukkan diisi oleh warga desa itu, diisi oleh aparatur desa itu, tentang informasi tentang apapun yang terkait dengan desa, termasuk potensi ekonominya. Jadi misalnya begini, harga cabai misalnya. Jadi harga cabai di desa Pucung, Pacitan itu berapa? Di Lamongan berapa? Kemudian di Indramayu berapa, Jakarta berapa. Jadi akan ada saling informasi tentang harga dasar daripada produk-produk pertanian. Misalnya yang paling gampang cabai lah. Sehingga di mana tingkat meledaknya harga kok bisa tinggi sekali. Itu akan bisa terdeteksi apakah
memang tidak ada panen. Jadi masyarakat desa bisa menginformasikan jumlah panenan daripada pada hari itu, harganya berapa dan sebagainya. Kita harapkan bisa menjadi solusi bagi kesulitan-kesulitan masyarakat desa di dalam menjalankan usaha perikanan, usaha peternakan, perkebunan dan sebagainya. Sehingga saling sharing ya, sharing keberhasilan dan sebagainya. Kita ada ruangnya, kita beri namanya forum peternakan, forum perikanan, forum industri misalnya gitu. Ada semua, dan forum UKM juga ada. Bisa untuk petani besar, untuk petani kecil mungkin harus ke pengepul ya. Nah, pengepulnya yang pengepul desa atau pedagang tingkat desa yang bisa melakukan transaksi besar ke daerah lain. Jadi tidak menghilangkan fungsi pedagang. Kalau petani kan kecil-kecil, ditamu oleh pedagang kemudian mengekspos harganya, tersedia sekian ton ke singkong, tersedia cabai, tersedia apapun oleh pedagang-pedagang desa. Bahkan kita juga siap menyiapkan marketplace-nya. Jadi di samping info-info harga yang sifatnya umum, juga kita akan lengkapi marketplace. Jadi produk-produk desa itu bisa dijual melalui desakami.com ini. Kelompok desa, jadi produk desa, apakah itu pribadi, perorangan ataupun itu BUMDes. Ya kan marketplace umum aja, kita sudah siapkan infrastruktur itu. Dan juga kita bahkan pembayaran. Sampai pembayaran. Payment gateway-nya kita siapkan. Jadi apakah mau pakai kartu apa, itu bisa disiapkan infrastrukturnya. Sampai pembayaran. Berbasis pada kartu digital ya. Payment gateway-nya ada. Tapi itu belum selesai sekarang ini baru dibuat kerangkanya, tapi ke depan pada waktu launching nanti sudah siap semua. Artinya anak muda yang mengenal teknologi tidak harus berbisnis di kota, tapi juga harus bisa berbisnis di desa. Artinya dari desa bisa langsung jual ke kota melalui marketplace yang disiapkan di desakami.com. Ya, sosial seperti tadi saya sampaikan bahwa bantuan sosial bisa dipantau melalui desakami.com. Desa mana yang belum menerima bisa disuarakan melalui desakami.com, dan di dalam portal desakami.com itu juga ada forum Kementerian Sosial kita buat. Di situ ada rumah PKH, di situ ada rumah BPNT, di situ ada rumah Karang Taruna, di situ ada rumah bantuan-bantuan sosial, bahkan info bencana pun bisa disampaikan melalui forum itu, sehingga akan bisa berkomunikasi langsung dengan kementerian-kementerian. Forumnya sudah kita siapkan ya, mudah-mudahan nanti kita setelah semua selesai persiapan pembuatan infrastruktur daripada web ini, kita akan komunikasikan dengan kementerian-kementerian terkait. Karena itu filternya sangat mudah, saya kira semua orang bisa ya. Semua yang punya handphone pasti bisa. Karena rata-rata sekarang udah Android kan. Jadi dan nanti web ini memang sekarang masih belum versi Android, karena sekarang lagi persiapan pembangunannya kan. Infrastrukturnya sedang kita bangun, kerangkanya kita belum selesai, belum sempurna lah. Tapi sudah bisa dibuka forum untuk nulis, untuk nulis. Sekarang sudah bisa. Ke depan setelah nanti launching nanti itu lengkap semuanya. Jadi mudah sekali, sangat mudah. Cuma registrasi biasa seperti media sosial lainnya. Kemudian setelah terkecuali yang sifatnya tertutup, yaitu aparat desa, itu dia harus mendapatkan verifikasi apakah betul orang ini pejabat pemerintah atau bukan. Kemudian juga kalau ada masalah-masalah tentang PKH, bantuan sosial dengan pemerintah daerah, dengan camat, atau itu bisa dibahas di forum web ini, sehingga kita akan berikan kepada para pejabat daerah, terutama pemerintahan desa, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, itu kita akan coba dekatkan melalui Kementerian Dalam Negeri
untuk menjadi administratur daripada desakami.com di wilayahnya, sehingga bisa ada komunikasi dengan bupati dan sebagainya. Sehingga kita berharap setelah ini launching, kita akan adakan sosialisasi dengan pejabat-pejabat yang terkait dengan penanganan masalah desa. Juga ada misalnya kita mau bicara peternakan, ya peternakan ada. Kita mau bicara tentang masalah perikanan perkebunan ada. Jadi lengkap semuanya. Jadi kita masyarakat boleh pilih, tinggal klik-klik aja menunya ada semua. Dan juga desa seluruh Indonesia kita mau buka di provinsi mana. Jadi di menunya hanya wilayah itu dibagi, ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, ada desa. Itu ada semua. Sudah lengkap semua sekarang. Ini anggaplah ini web desa, kumpulan web desa yang dikelola oleh RKIH dan biaya tidak dikenakan kepada pemerintah. Artinya kita tidak memungut dari kepala desa, dari kabupaten tentang pengelolaan daripada web ini. Semuanya dibiayai atau dicarikan biaya oleh RKIH. Jadi tidak ada penggunaan APBN maupun APBD. Walaupun saya ada 80.000 desa lebih ya sudah terdata di web itu. Itu semua biaya adalah dari RKIH, artinya bukan dari pemerintah. Kita tidak akan membebani daripada kabupaten, provinsi, kementerian, walaupun kita beri portal khusus untuk komunikasi dengan desa, kita tidak akan minta biaya dari mereka. Free lah, kontribusi RKIH secara real di dalam membangun potensi desa kita, di dalam memperkenalkan potensi desa kita ke dunia internasional maupun ke Indonesia. Sehingga kadang-kadang misalnya ini desa wisata aja, Jombang itu bagus, tapi belum tentu masyarakat Jombang tahu bahwa ada desa ini memiliki potensi wisata air terjun yang bagus misalnya. Kemudian misalnya Lumajang itu bagus sekali, desa potensi budayanya, potensi desa wisata alamnya, kemudian ekowisatanya, tapi belum tentu orang Surabaya tahu. Yang dekat aja ya, jangankan orang Jakarta ya. Bahkan orang Lumajang sendiri juga belum pernah. Iya. Nah ini yang kira-kira ingin ada juga wisata virtual. Nah ini kan belum pernah tahu kan? Iya. Ada di wisata virtual satu-satu yang ada itu di Lumajang. Apa itu bentuknya? Ya virtual. Jadi dengan melihat wisata seolah-olah kita datang, tapi cukup melihat di web kita, di webnya Lumajang itu kita konekkan ke desakami.com. Jadi virtual, namanya virtual wisata, wisata dengan virtual. Ya tidak semua Lumajang, yang sudah di virtual, misalnya museum misalnya, sampai berapa dimensi itu bisa lihat kondisi daripada wisata itu ada semua. Bisa saling informasi, bisa ada bencana misalnya, bisa diinformasikan bahwa desa kami terkena bencana, atau desa tetangga kami kalau desa itu udah nggak bisa apa-apa kan, masyarakat yang nggak jauh dari desa itu handphonenya masih bisa berfungsi, menginformasikan bahwa ada bencana secara online, itu bisa cepat sekali ditaruh di web itu sehingga bisa diketahui oleh masyarakat luas. Kecelakaan pun itu bisa diinformasikan dengan masyarakat sekitar. Itu bisa melalui notifikasi. Jadi siapapun yang punya web di desa itu yang sudah tergabung, kita akan menerima notifikasi bahwa ada bencana dan kemudian titik GPS-nya pun kita siapkan. Itu bencana pribadi, kebakaran misalnya, atau ada tabrakan misalnya, kecelakaan, eksiden, di mana titiknya. Nah, itu melalui Google Map bisa diikutkan. Jadi tadi kan ada, kalau Musbida kan jelas ya, di kabupaten ada pemerintah desa, ada bupati, dan nanti ada di kecamatan kan nggak ada kepalanya itu, administratif. Nah, di situ kita akan beri ruang komunikasi polisi dengan desa, puskesmas dengan desa, jadi warga desa dengan puskesmas, warga desa dengan kepolisian, polsek ya. Nah, itu nanti akan kita berikan, tapi ini portal belum jadi ya. Tapi ke depan ada komunikasi tentang keamanan. Itu polisi, polsek, dan polres ke warga desa. Nah itu kita akan komunikasikan, dan tentu sosialisasi nanti lewat Kapolri lah. Kita akan sampaikan kepada Kepolisian Republik Indonesia apabila kerangkanya sudah jadi.
Bisa, sangat bisa sekali, sehingga tadi saya sampaikan bahwa kalau terjadi kecelakaan, polisi lalu lintas pun bisa dikonek dan sebagainya. Kedepannya seperti itu. Kita ada forum Kementerian Kesehatan, Puskesmas tadi. Puskesmas, kemudian ada bidan desa, di desa-desa itu ada pusat kesehatan desa itu ada bidan biasanya, atau mantri ya. Nah, itu kan koneknya ke puskesmas ke rumah sakit. Nah, nanti ada itu kita berikan layanan khusus forum kesehatan. Kalau nanti sudah sempurna, kita bisa notifikasi. Jadi bidan-bidan kita akan sosialisasikan kepada para puskesmas, kepala desa, bisa konek ke warganya, kemudian warga bisa konek kepada para perangkat desa bisa konek ke puskesmas dan sebagainya. Jadi cukup pakai aja web desakami.com ini untuk digunakan untuk web desa. Jadi desa kan punya web biasanya kan, udah pakai aja. Nanti orangnya kita training kalau perlu. Jadi kalau misalnya ada petugas anak-anak muda sebagai admin daripada web desa itu, ya nggak mampu, kita dengan training, nggak masalah. Kita beri ruang untuk berkomunikasi dan bersinergi ya, Tom? Ya, ruang artinya info-info tentang kebijakan di kementerian terkait dengan desa, silakan masuk di web itu. Dan di situ ada komentar juga, kita akan memberikan password untuk pengelolaan daripada web kementerian terkait dengan desa ini untuk berkomunikasi langsung dengan para kepala desa di seluruh Indonesia. Ya ini kan udah dimulai dengan online sejak pandemi. Jadi berkah pandemi. Jadi ada sisi-sisi kesulitan itu harus menciptakan sebuah inovasi berbasis pada situasi di pandemi COVID-19 ya. Itu maka kemudian terilhami itu ya kita karena sudah terbiasa dengan komunikasi lewat virtual. Nah, kita buat sekarang virtual di web desakami.com. Web desakami.com untuk saling berkomunikasi. Nah, kemudian juga kepada para kepala desa silahkan untuk menggunakan sebagai web desa. Jadi tidak usah membayar server, tidak usah. Kalau belum bisa masuk, bisa dikirimkan kepada kami untuk kemudian nanti kita akan masukkan melalui sementara admin kita yang akan memasukkan data-data daripada desa itu untuk dibuatkan, dimasukkan, diupload. Kalau kemudian nanti sudah ada bisa upload, bisa diberikan bimbingan baik lewat video maupun lewat komunikasi by phone ataupun nanti lewat fintech, terintegrasi dalam sebuah web yang kita beri nama desakami.com.